Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama kembali untuk menilik, melihat dan mempelajari bagaimana kehidupan para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana merekalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendampingi perjuangan dan mengikuti tindak tanduk apapun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menjadi orang-orang yang terpilih dan diistimewakan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita umumnya umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi istimewa sebab beliau, dan begitu pula mereka orang-orang yang hidup bersama Rasulullah sezaman, bertemu, dilihat dan melihat Kanjeng Nabi. Tentunya mereka ketika meninggal dalam keadaan iman dan mereka menyandang gelar sahabat, maka mereka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, seperti sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an, di mana Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka, dan tatkala mereka para sahabat ridho berjuang hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan mencoba membahas dan memahami cerita salah seorang sahabat yang mana disebutkan oleh para ahli tafsir, ulama-ulama tafsir. Salah satunya disebutkan oleh beliau Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, rajulun a'ma anzalallahu fi sya'nihi sitta asyrata ayatan tuliyat wasatadhallu tutla makarrol jadidan. Beliau adalah seorang sahabat yang diuji tidak bisa melihat, buta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan ayat tentang beliau berjumlah 16 ayat mengisahkan tentang beliau, dan yang mana ayat ini akan terus diulang, terus dilantunkan dan juga dibaca sejak turunnya ayat tersebut sampai hari kiamat. Siapakah beliau yang sebabnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya secara langsung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Malaikat Jibril turun mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah dari Allah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sebab laki-laki ini. Dan dialah yang membuat hati malaikat Jibril bergetar dan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi lebih khusyuk, bergetar untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak lain adalah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sahabat yang diuji oleh Allah dengan tidak bisa melihat. Beliau mengalami kebutaan sejak lahir. Beliau memiliki nama aslinya adalah Abdullah. Beliau adalah putra dari Qais bin Zaid. Tetapi beliau mendapatkan julusan Abdullah bin Ummi Maktum, mendapatkan gelar yang terkenal. Jadi kalau kita telisik secara bahasa, secara epistemologinya, bahwasannya ibnu itu adalah anak laki-laki dari ayah, di mana secara sebutan adat dalam bahasa Arab, seseorang fulan bin fulan, maka yang disebutkan adalah ayahnya. Tetapi tidak dengan sahabat Abdullah ini, yang mana Abdullah bin atau putra dari Ummi Maktum. Siapakah Ummi Maktum? Ummi Maktum ini adalah seorang ibu yang maktum, yang menyembunyikan kelahirannya. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah seorang anak yang ketika dilahirkan dia disembunyikan.
Dia sembunyikan, dilahirkan secara diam-diam dan tidak ada orang yang tahu kecuali ibunya dan mereka yang membantu persalinannya. Selain itu, Abdullah bin Ummi Maktum adalah memiliki kerabat dengan Rasulullah. Bersambung memiliki kerabat, beliau adalah asli dari suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku dari keluarga besar dari penghuni ataupun penduduk kota Mekah. Beliau asli penduduk Mekah, memiliki keturunan dari Bani Quraisy yang mana memiliki ikatan kerabat dengan Rasulullah dari Sayyidah Khadijah, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah sepupu dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Khadijah. Jadi ikatan Abdullah bin Ummi Maktum adalah sepupu dari anak dari pamannya Sayyidah Khadijah. Seperti kita sebutkan tadi, Abdullah bin Ummi Maktum ayahnya adalah Qais bin Zaid. Kemudian ibu beliau bernama Atikah bintu Abdillah. Dan beliau mendapat julukan Ummi Maktum. Kenapa? Karena ketika melahirkan Abdullah ini, ibunya ini Atikah binti Abdillah ini, beliau pergi ke tempat yang tidak diketahui oleh orang, di mana beliau itu hanya dibantu dengan kalau mungkin kita sekarang membahasakannya dengan bidan ataupun dukun beranak, dibantu untuk melahirkan, dan kelahirannya ini disembunyikan, seakan-akan anaknya ini tidak ada, dibuang ataupun diarahkan kemana. Nah, ketika dilahirkan itulah Abdullah bin Ummi Maktum sudah mengalami kebutaan. Makanya di sini disebutkan Abdullah bin Ummi Maktum. Maktum itu adalah yang disembunyikan, yang mana ibunya menyembunyikan tatkala beliau dilahirkan. Abdullah bin Ummi Maktum, meskipun beliau tidak bisa melihat dengan mata beliau akan cahaya matahari, tetapi sahabat Abdullah bin Ummi Maktum melihat dan merasakan cahaya ilahi, cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, yang menerangi kehidupan manusia di dunia sampai alam akhirat, tidak lain adalah cahaya kenabian dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk daripada orang-orang yang pertama masuk Islam. Jikalau kita kenal dengan kategori as-sabiqun al-awwalun, beliau termasuk golongan orang-orang yang pertama beriman kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, percaya bahwasanya Rasulullah adalah utusan dari Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam yang tidak memiliki serikat. Abdullah bin Ummi Maktum juga merasakan bagaimana cobaan, ujian sahabat-sahabat yang termasuk dari para pemula, mereka yang berjuang di awal-awal tegaknya Islam di kota Mekah, yang mana beliau ini mendapatkan siksaan, mendapatkan cacian, mendapatkan apapun serangan dari orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir yang berada di kota Mekah, dari Bani Quraisy terkenalnya. Dan tetapi sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan iman di dalam diri beliau. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kekuatan dalam hatinya, sehingga beliau tetap teguh dengan berbagai macam siksaan, berbagai macam cobaan yang beliau hadapi, berbagai macam serangan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy, tetapi iman beliau tidaklah pernah goyah. Hati beliau tetap teguh untuk selalu dekat dan beriman dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah cacian mereka, tidaklah siksaan datang dari orang-orang kafir kecuali menambah rasa cinta beliau kepada baginda Nabi Muhammad, kecuali menambah keimanan dan keyakinan beliau bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar dan sebetul-betulnya utusan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau di tengah keterbatasannya dalam hal pandangan, Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum menjadi sahabat yang pertama di antara sahabat-sahabat yang lain, termasuk dari kalangan sahabat yang pertama-tama menghafalkan Al-Quran. Meskipun beliau tidak bisa melihat Al-Quran dengan mata kepalanya secara langsung, tetapi beliau melihat dengan mata hatinya, menghafal dengan lubuk hatinya yang terdalam,
sehingga ketika beliau mendengar Al-Quran, setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah, beliau langsung mendengarkannya, beliau langsung mendapatkannya dari lisan baginda Nabi Muhammad dan langsung menghafalnya, sehingga beliau selalu berpesan dan meminta kepada Rasulullah agar ketika turun ayat, turun firman dari Allah Subhanahu wa taala, beliau diajarkan, beliau langsung diberitahu, sehingga beliau menjadi orang yang selalu perhatian dengan Al-Qur'an. Ketika beliau perhatian dengan Al-Qur'an, beliau sangat memuliakan Al-Qur'an, sangat merindukan Al-Qur'an. Sehingga sampai suatu saat tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu mendapatkan perintah dari Allah, wahyu dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Saat itu beliau sangat berharap kepada para pembesar-pembesar kafir Quraisy, mereka dedengkot-dedengkotnya orang kafir yang ada di kota Mekah. Rasulullah sangat berharap mereka ini agar bisa masuk Islam, memeluk Islam, sehingga Islam ini lebih cepat tersebar, lebih cepat berkembang karena pemimpin-pemimpinnya sudah masuk ke dalam Islam. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan pertemuan dakwah, bertemu dengan pembesar-pembesar kafir Quraisy, yang mana ada di situ Utbah bin Rabi'ah, juga saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, dan juga ada Amr bin Hisham yang mungkin kita kenal dengan sebutan Abu Jahal, juga ada Umayyah bin Khalaf. Kemudian juga ada yang kelima Walid bin Al-Mughirah, ayah dari sahabat Khalid bin Walid, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana 5 orang ini adalah pemimpin dan dedengkot ataupun pembesarnya kafir Quraisy yang ada di kota Mekah saat itu. Rasulullah sangat berharap ada di antara mereka ini yang bisa masuk Islam, atau bahkan mereka semua masuk Islam, sehingga Islam di kota Mekah tersebar dengan mudah, dengan aman, karena pemimpinnya sudah masuk Islam. Tatkala melakukan perkumpulan dengan mereka, Rasulullah, kemudian datanglah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau datang dan tidak mengerti di situ ada orang-orang kafir, pembesar kafir ini. Beliau hanya merasakan kehadiran Rasulullah di situ, mencium indahnya, mencium wanginya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada saya. Apakah Allah telah menurunkan wahyu? Ajarkan kepada saya apa yang diajarkan malaikat Jibril kepada engkau. Namun tatkala Rasulullah dalam posisi yang sangat penting saat itu, berkumpul dengan pembesar kafir Quraisy yang sangat diharapkan keislamannya, Rasulullah melihat sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian beliau berpaling karena beliau masih fokus dengan 5 orang ini, dan beliau tidak merespon apa yang ditanya oleh sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian setelah Rasulullah selesai menyampaikan dakwahnya, menyampaikan pesan-pesannya kepada 5 orang pembesar kafir Quraisy ini yang sangat diharapkan keislamannya, saat itu mereka kembali, Rasulullah pun juga kembali. Abdullah bin Ummi Maktum yang tadi bertanya kepada Rasulullah dan belum sempat mendapatkan jawaban karena Rasulullah masih fokus dengan 5 orang yang tadi, Abdullah bin Ummi Maktum tidak berani bertanya lagi. Tetapi setelah itu, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai berdakwah kepada 5 orang ini, Rasulullah kembali ke rumah beliau. Saat itu kemudian Rasulullah merasakan pusing, kemudian pandangannya agak sedikit kabur. Saat pandangannya sedikit kabur, Rasulullah merasakan pusing, turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala surat Abasa wa Tawalla. Surat Abasa yang memiliki arti wajah yang bermuka masam. Abasa wa Tawalla sampai 16 ayat, di mana 16 ayat ini mengingatkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala datang seorang yang buta ingin belajar Al-Quran, tetapi Rasulullah fokus dengan mereka yang sangat diharapkan keislamannya, sehingga dia yang datang dengan keadaan buta ini terabaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasannya
Abdullah bin Ummi Maktum memiliki derajat yang lebih daripada mereka 5 orang yang tidak bisa diharapkan keislamannya, karena mereka tidak akan masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum ini ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril dengan 16 ayat dari surat Abasa wa Tawalla ini. Sejak saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Setiap kali datang Abdullah bin Ummi Maktum, Rasulullah mempersilahkan memberikan tempat yang istimewa. Ketika di masjid, juga ketika tidak ada Abdullah bin Ummi Maktum, selalu ditanya sama Rasul, kemana Abdullah bin Ummi Maktum, bagaimana keadaannya. Bahkan Rasulullah selalu mencukupi apa yang dibutuhkan daripada Abdullah bin Ummi Maktum ini. Itulah salah satu keistimewaan daripada sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, yang mana sebab beliau mengisahkan Abdullah bin Ummi Maktum 16 ayat turun hanya karena Abdullah bin Ummi Maktum, yang mana ayat tersebut selalu dilantunkan, dibacakan sejak saat itu ila yaumil qiyamah. Begitu istimewanya sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Masih banyak beberapa kisah-kisah dari Abdullah bin Ummi Maktum dan keistimewaannya. Bagaimana ceritanya beliau ini tidak bisa melihat, mengalami kebutaan, tetapi beliau menjadi muadzin. Istimewanya muadzinnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kita akan mempelajarinya dan melihat, merasakan perjuangan beliau dan mendengarkan kisah Abdullah bin Ummi Maktum pada video-video selanjutnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan apa yang diteladani oleh para sahabat bisa kita lakukan dan kita tiru. Allahumma musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.